Buku ini sejak awal memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi buku yang nyaman dibaca dan aman dari kontroversi. Ketika pertama kali buku ini dirilis, buku ini langsung memicu banyak perdebatan panjang, tidak hanya di ruang publik, tapi juga di kalangan akademisi dan sesama feminis. Salah satu gagasan Naomi Wolf dalam buku ini adalah tentang koneksi pikiran dan tubuh. Dia berargumen bahwa tubuh perempuan tidak bisa dipisahkan dari kesadaran, kreativitas, dan kepercayaan diri. Pengalaman hidup, termasuk trauma, tekanan sosial, dan relasi kuasa, tidak berhenti hanya di pikiran, tetapi meninggalkan jejak di dalam tubuh. Untuk menjelaskan hal ini, Wolf menggunakan pendekatan neurobiologis. Dia banyak berbicara tentang dua hormon, dopamin dan oksitosin. Dopamin menurut Wolf adalah bahan bakar rasa percaya diri yang dia kaitkan dengan fokus, keberanian mengambil keputusan, dan keyakinan pada penilaian diri sendiri. Dalam kerangka berpikirnya, ketika sistem ini terganggu entah oleh trauma, penindasan, atau relasi yang tidak setara, perempuan bisa kehilangan rasa kendali atas hidupnya. Oksitosin di sisi lain, dia sebut sebagai sains tentang koneksi. Perasaan aman, terhubung, dan diterima menurut Wolf adalah fondasi penting bagi perempuan untuk mengekspresikan diri dan merasa utuh sebagai manusia yang hidup. Namun, hal inilah yang membuat buku ini menuai kritik tajam. Banyak ilmuwan saraf mengingatkan bahwa dopamin dan oksitosin bukan milik perempuan saja. Hormon-hormon ini bekerja pada semua manusia dalam berbagai konteks dan tidak sesederhana yang digambarkan oleh Wolf. Beberapa kritikus menilai Wolf terlalu menyederhanakan kompleksitas identitas perempuan dengan mereduksinya pada fungsi biologis atau hormonal. Klaim tentang hubungan langsung antara saraf tubuh dan kreativitas otak juga dianggap terlalu spekulatif oleh sebagian kalangan akademik. Dalam masalah pertentangan ini, kita tidak harus memilih antara menerima atau menolak buku ini sepenuhnya. Karena kekuatan utama buku ini bukan terletak pada ketepatan ilmiahnya, melainkan pada pertanyaan yang diajukan, yaitu tentang bagaimana jika penindasan terhadap tubuh perempuan dalam bentuk stigma, kontrol, atau rasa malu bukan hanya soal moral atau budaya, tapi juga soal kehilangan agensi terhadap tubuh. Lalu, bagaimana jika membungkam pengalaman tubuh perempuan berarti juga membungkam keberanian, kemandirian, dan suara mereka di ruang publik? Kita tidak harus menyepakati seluruh isi dari buku ini, tapi setidaknya buku ini mengingatkan satu hal penting. Tubuh bukan sekadar objek yang diatur, melainkan bagian dari identitas yang berhak didengarkan. Buku ini membuat kita berpikir tentang siapa sebenarnya yang selama ini diberi hak